Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati hadirin jamaah rutinan tawajuhan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini, di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini adalah perkumpulan awalan yang suatu saat nanti Allah akan mengumpulkan kita di surganya. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap syafaatnya di kehidupan dunia, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, dan bersama syafaatnya baginda Nabi Muhammad kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hikmah yang nomor 16 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita mulai, mari kita baca surah Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan ngaji kitab hikamnya kita mendapatkan barokahnya beliau, mendapatkan barokah ilmu-ilmu beliau, sehingga apa yang kita kaji dapat menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Al-hikmatu as-sadisah asarata minal hikamil athaiyah. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala hikmahnya nomor 16 ini adalah hikmah yang panjang, yang paling panjang di antara hikmah-hikmah yang ratusan hikmah yang dimiliki oleh Ibnu Athaillah. Sebelum masuk ke 16, kemarin kita membahas dunia, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu kesehatan, semua yang diberikan Allah kepada kita jangan sampai menjadi sebab kita jauh dari Allah. Karena tujuan Allah memberikan nikmat semata-mata untuk memberi jalan kepada seluruh hamba agar selalu dekat kepada Allah. Tapi tidak jarang kemudian orang-orang tergelincir dan silau dengan alam duniawi. Tidak jarang orang-orang tergelincir dengan persoalan-persoalan duniawi,
sehingga kemudian dunianya, jabatannya, hartanya, nikmatnya yang diberikan Allah tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi bahkan menjauhkan dirinya dari Allah. Inilah yang kemudian menjadi dasar kok masih ada orang yang dikasih nikmat besar oleh Allah kok tidak tahu kepada Allah. Ini yang kemudian menjadi keheranan orang Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kok masih ada orang yang tidak ingat kepada Allah, padahal nikmat yang kita nikmati di dunia itu semuanya adalah pemberian Allah. Kok masih ada orang yang ingkar kepada Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, sedangkan nafas yang ada di dalam jasad kita itu adalah pemberian dari Allah. Kondisinya seperti inilah yang kemudian menyebabkan Ibnu Athaillah heran sama orang-orang, sehingga kemudian menulislah Ibnu Athaillah dalam hikmah yang nomor 11 ini, qala kaifa yatasawwaru ayyahjubahu say'un wa huwa alladhi adhara kullasay. Kaifah, bagaimana mungkin yatasawwaru, tergambarkan atau berpikir, bagaimana mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin kita memikirkan bahwa ayah jubahu sayun, ada sesuatu yang menghalangi diri kita dengan Allah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menghalangi diri kita dengan Allah? Wa huwal ladzi adhara kullasai, karena Allah itu adhara kullasai, yang menampakkan segala sesuatu. Alam itu adalah makhluk, makhluk itu adalah yang dicipta, yang asalnya tidak ada. Siapa yang mencipta? Allah. Maka kemudian makhluk masih Allah, segala bentuk makhluk itu yang menampakkannya adalah Allah. Dunia ada gara-gara ditampakkan oleh Allah. Saya teruskan baca dulu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu say'un wa huwal ladzi dhahara kullasay. Bagaimana mungkin kita berpikir ada sesuatu yang menghalangi diri kita dengan Allah, wa huwal ladzi dhahara kullasay, karena sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan sesuatu. Nanti penjelasannya. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu say'un wa huwal ladzi yadharu kullasay. Bagaimana mungkin kita berpikir ada sesuatu yang menghalangi antara diri kita dengan Allah? Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa Allah terhalang dari kita, padahal Allah yadharu kullasay, tampak di dalam segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu say' wa huwal ladzi dhahara likulli say'. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang dapat menghalangi kita, menghalangi Allah dari diri kita? Wa huwal ladzi dhahara likulli say', padahal Allah adalah zat yang menampakkan kepada segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu say' wa huwa ad-dhahir qabla wujudi likulli say'. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa kita bisa menghalangi Allah, bahwa kita selalu terhijab, terhalang oleh Allah, padahal Allah itu adalah yang jelas
Ad-Dhahir qabla wujudi kulli syai', sebelum adanya sesuatu Allah sudah wujud, sudah jelas. Wa huwa kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana kita berpikir bahwa ada sesuatu yang menghalangi Allah kepada kita? Wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai', padahal Allah adalah zat yang lebih dekat dari segala sesuatu yang kita miliki. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai' ajaban. Sekalipun bagaimana kita berpikir ada sesuatu yang dapat menghalangi Allah kepada kita, sekalipun Allah tanpa tempat yang menjadi alasan setiap sesuatu ada. Kaifa yadharul wujudu fil adam, bagaimana mungkin sesuatu yang jelas tanpa ada akan dikalahkan dengan yang tidak ada. Bagaimana mungkin Allah akan dikalahkan dengan dunia? Bagaimana mungkin Allah akan dikalahkan dengan harta? Am kaifa yasbutul hadis ma'amal lahu wasful idam, bagaimana mungkin sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, sesuatu yang dicipta oleh Allah itu dapat mengalahkan yang kidam, yang qadim kalau bahasa kita. Karena sesuatu yang baru itu adalah wasful kidam. Sesuatu yang baru itu adalah tempat bersemayamnya sifat-sifat Allah. Bagaimana mungkin kita akan mengalahkan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini kalau dibaca semua Allah. Sarahnya bagaimana? Mari kita lihat. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulli syai', bagaimana mungkin kita berpikir yatasawwaru itu adalah ayyatafakkaru yatadabbaru. Bagaimana mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin kita memiliki merenung bahwa ada sesuatu yang dapat menghalangi Allah. Wa huwal ladzi adhara kulla syai', padahal Allah itu adalah yang menampakkan segala sesuatu. Kalau kemudian berpikir ya tadabbar, jadi orang-orang dulu itu dengan akalnya, manusia itu harus mampu untuk mengenal Allah. Dengan akalnya harus mampu untuk mengenal Allah di segala sesuatu. Karena kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta itu adalah sesuatu yang ditampakkan oleh Allah. Gunung ditampakkan oleh Allah, langit ditampakkan oleh Allah. Semua yang tampak oleh mata kita itu Allah, semata-mata Allah yang menampakkan. Bagaimana kemudian penjelasan di dalam salah satu syarahnya? Al-khalqu dalilun, al-khalqu semua makhluk, semua ciptaan, dalilun itu adalah alamat, tanda, petunjuk. Semua makhluk yang ada di alam semesta, makhluk itu adalah petunjuk Allah
petunjuk kepada Allah. Fa kaifa yakunu dalil, maka bagaimana mungkin petunjuk kepada Allah menjadi hijab, menjadi penghalang dari kita melihat Allah. Ini yang kemudian memunculkan keheranan orang-orang Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada orang-orang itu. Kalau kita jalan, di jalanan itu ada plang, ada petunjuk arah. Kalau ke barat itu ada kedungus, kalau ke timur ada gedangan. Seumpama ada plang itu petunjuk arah kedungus, petunjuk arah ke gedangan, kita hanya berhenti di petunjuk arah, apakah kita bisa sampai di dungus dan gedangan? Tidak sampai. Sama harta, jabatan, semua yang kita miliki semata-mata adalah petunjuk untuk menuju Allah. Kalau kemudian kita hanya melihat harta hanya sebatas harta, jabatan hanya sebatas jabatan, semua yang kita miliki hanyalah sebatas itu, maka kita hanya berhenti kepada petunjuk tapi tidak pernah sampai kepada Allah. Ini yang kemudian menjadi keheranan orang-orang Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kita melihat alam semesta hanya sekedar melihat alam, lihat cicak. Kalau sampai pergi ke gunung, senengan pegunungan, Anda lihat gunung kayak apa? Nikmat, sejuk dan lain sebagainya kan? Hanya itu, hanya kita berhenti bagaimana kita mendaki gunung. Gunung itu sudah bagus, pemandangannya bagus, indah, sejuk dan lain sebagainya. Sampaikah kepada Allah? Tidak. Kalau kita hanya sekedar berpikir gunung, tapi bagaimana orang yang memiliki kecerdasan dan memiliki pikiran yang jernih menurut Ibnu Athaillah, setiap kita melihat gunung, maka yang muncul adalah ketakjuban kita. Subhanallah, Allah sudah menciptakan gunung yang sangat begitu indah. Paham betul kepada penciptanya, bukan kepada gunungnya. Ini yang kemudian dimunculkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa kita tidak boleh berpikir kepada al-khalqu, makhluknya saja? La yumkinul khalqah huwa dalil. La yumkinu, tidak akan pernah mungkin khalqah, makhluk, huwa ad-dalil, huwa khalqah ad-dalil adalah petunjuk. Gak mungkin petunjuk itu menjadi hijab anillah illa alal asi. Kalau kita tahu ada arah ke dungus dan ke gedangan, kita pingin pergi ke dungus tapi berhenti di petunjuk arah itu, maka itu kalau menurut Ibnu Athaillah disebut manusia-manusia yang tidak akan pernah sampai kepada Allah, tidak mengerti kepada penciptanya, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang al-asi, orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Al-mahjubu nuru basiratihi, orang yang selalu bermaksiat itu adalah orang yang tertutup nur basirohnya. Orang yang pelaku-pelaku maksiat itu adalah pelaku-pelaku yang hanya sekedar melihat harta sebatas harta, tidak pernah yakin bahwa Allah yang memberikan harta kepada dirinya, nggak pernah yakin bahwa yang memiliki jabatan, memberikan jabatan kepada diri kita itu adalah Allah, tapi hanya sebatas harta. Apa yang kemudian mungkin terjadi kalau harta yang kita yakini sebagai hasil usaha kita? Maka kesombongan akan muncul, ketamakan akan muncul, akan menumpuk harta yang tidak ada gunanya. Dan itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Dan orang-orang yang hanya melakukan itu adalah orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fa kaifa yatasawwaru ayyahjubahu, itu sudah setengah jam.
Fakaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal ladzi dhaharu bi kulli syai'. Bagaimana mungkin kita akan berpikir bahwa ada sesuatu yang menghalangi Allah? Wa huwal ladzi dhaharu bi kulli syai', padahal Allah itu adalah zat dhahar yang menampakkan bi kulli syai' dengan segala sesuatu. Apa maknanya? Al-khalqu ba'da ijadillah, makhluk ba'da al-khalqu makhluk ba'da ijadillah, setelah Allah mewujudkan. Sampean ini kan aslinya nggak ada loh. Mic ini aslinya kan nggak ada. Semua itu adalah tidak ada, tapi semuanya itu kemudian diadakan oleh Allah. Ba'da ijadillah minal adami la yaqumu wa la yusinu illa biyaqiyamillahi wa islabihi. Manusia yang dicipta Allah itu, ketika Allah menciptakan sesuatu, maka dia tidak akan pernah bisa keluar dari Allah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak akan pernah berpisah dengan Allah, baik di dalam eksistensinya maupun di dalam bentuknya. Contoh, kita itu kan aslinya tidak ada. Kalau kita menggerakkan tangan bisa kan? Begini kan bisa. Mengedipkan mata, berjalan bisa. Tapi bisakah kemudian sampai menggerakkan jantung sampai? Bisa? Bisakah sampai menggerakkan usus sampean? Bisakah kemudian sampean menggerakkan ginjal sampean sampai memisah mana kotoran dan mana yang tidak? Bisa? Tidak pernah bisa. Sehingga kemudian kita berduduk, kita hidup, kita berdiri, itu semata-mata Allah yang menggerakkan dan membaguskan. Bukan dari kita. Tata surya pun juga sama. Yang menggerakkan adalah Allah. Coba seandainya kemudian Allah menyerahkan satu saja urusannya kepada diri kita. Covid itu kayak Covid, sesak nafas, satu saja dikasih urusan sama Allah, sesak nafas. Berapa ribu uang yang zaman keluarkan hanya untuk mengatur nafas. Itu dapat. Kalau nggak dapat mati itu. Hanya satu. Kalau kita merenung seluruh tubuh kita, itu adalah Allah yang menggerakkan, bukan diri kita. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana caranya menggerakkan ginjal, bagaimana kita menggerakkan paru-paru. Enggak pernah tahu. Nah, ini yang kemudian harus kita renungi. Kalau kita di dalam Covid saja kita harus bayar mahal, ngurusi satu, seandainya semua urusan tubuh ini diberikan oleh Allah kepada diri kita, yakin saya 100%, 5 menit mati. Kalau sudah berhenti semua, jantung berhenti, pergi ke rumah sakit jantung. Ginjal pergi ke rumah sakit ginjal. Kalau nggak antri, kalau antri ya mati. Itu urusannya Allah. Makanya Allah tidak pernah memberikan urusan itu kepada diri manusia, tapi Allah yang kemudian biqiyami yaqumu wa yusinu. Allah yang kemudian menggerakkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang kemudian menjadikan diri kita ada. Bukan siapa-siapa. Fa kaifa ma yaqumu yahjubullah. Bagaimana mungkin orang
sesuatu yakumu yang mendirikan atau menghidupkan, yahjubullah, kemudian menghijab Allah. Bagaimana mungkin tubuh yang digerakkan oleh Allah itu dapat menghijab, menghalangi Allah, menghalangi diri kita untuk berpikir pada Allah? Siapa yang bisa melakukan itu? Ada. Al-Asi yang tadi itu, la yumkinu ma yakumu billahi yajubullah ta'ala illa alal asi al-mahjub nuru basiratihi. Orang yang hanya berpikir tentang makan, minum, tidur, enggak pernah berpikir bagaimana hidup ini pemberian Allah, dan tidak pernah menggunakan kehidupan ini untuk tunduk dan sujud kepada Allah, berarti orang itu adalah ahli maksiat, dan nur basirohnya tertutup. Saya baca lanjut. Fa kaifa yatasawwaru ayyuhjabahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu fi kulli syai'. Bagaimana mungkin kita akan berpikir bahwa ada sesuatu yang menghalangi Allah, wa huwa alladhi dhaharu fi kulli syai', padahal Allah itu tampak kepada di dalam setiap sesuatu. Al-khalqu madhar sifatuhu ta'ala idza ra'aital aziz. Makhluk al-khalqu, dunia, sesuatu yang ditampakkan oleh Allah itu pasti ada sifat-sifat Allah. Indah, jamil, itu ada sifat Allah. Ar-Rahman, kasih sayang, kita menyayangi orang itu pun juga bagian dari Ar-Rahman. Maka kemudian idza ra'aital aziz, kalau sampean melihat orang yang mulia, orang yang punya jabatan, orang yang hebat, maka jangan hanya terlena kepada kemuliaannya. Fa innallahu mu'izzuhu, karena sesungguhnya orang yang mulia itu gara-gara dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat orang yang kaya, bukan orangnya yang kita lihat, tapi semata-mata Allah yang mengkayakan orang itu. Wa idza ra'aitat dhalil fa innallaha yudhilluhu. Jika Anda melihat orang yang hina, fa innallaha yudhilluhu, maka sesungguhnya Allah yang telah menghinakan orang itu. Beda kalau kemudian sebab dari kehinaan, sebab dari kemuliaan inilah yang kemudian kita harus cari. Sebab dari kehinaan Allah menghinakan orang pasti ada. Orang mulia pasti memiliki sebab, dan itu yang harus kita cari. Wa idza ra'aital ahya fa innallaha yuhyi. Jika Anda melihat orang yang hidup, maka yakin bahwa Allah yang menghidupkan. Bukan gara-gara punya uang, bukan gara-gara punya nasi, bukan, tapi Allah yang menghidupkan. Wa idza ra'aital amwat fa innallaha mumituhu. Jika sampean melihat orang yang meninggal, maka sebenarnya Allah yang maha mematikan. Allah yang mematikan orang itu. Fa kaifal madharu yahjubul mudhir. Bagaimana mungkin sesuatu yang ditampakkan oleh Allah itu akan menghalangi orang yang menampakkan. Kalau kita ini mekan, ada penciptanya enggak? Ada pembuatnya enggak?
Tahu nggak pembuatnya? Nggak tahu kan? Tapi yakin bahwa ini ada pembuatnya. Pada mix saja kita memiliki satu keyakinan bahwa ini ada pembuatnya. Tapi ketika kita melihat wajah kita, tubuh kita, orang lain yang memang ditampakkan oleh Allah, kadang kita lupa kepada yang membuat dan yang menampakkan. Kenapa kemudian kita lupa? Al-asi al-mahjubu nur basirati, karena kita adalah orang-orang yang banyak dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi, gak usah lain. Fa kaifa yatasawwaru ayyahjubahu say'un wa huwa alladhi ad-dhahir likulli say'. Bagaimana mungkin kita akan berpikir bahwa ada sesuatu yang menghalangi Allah, padahal Allah itu adalah yang maha jelas kepada sesuatu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj itu ayat 18, alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samai wa man fil ardi. Apakah kamu tidak melihat anna Allah yasjudu lahu, bahwa Allah yasjudu lahu, bersujud kepada Allah, man fis samawati, segala sesuatu yang berada di langit, wa man fil ardi, semua yang berada di langit dan yang di bumi itu bersujud kepada Allah. Wasamsu, dan juga matahari. Jangan dikira bahwa matahari tidak bersujud kepada Allah. Matahari pun juga bersujud kepada Allah, sekalipun kita tidak pernah tahu bagaimana cara sujudnya matahari itu. Wal qamaru, dan juga bulan. Bulan pun juga bersujud kepada Allah. Tidak hanya sekedar bersujud, bahkan yusabbihu lahu, mereka selalu bertasbih kepada Allah. Wan nujum, dan bintang, wal jibal, dan pegunungan, was sajaru, dan pohon, wat dawab, dan binatang buas, wa kasirun minan nas. Ini kemudian Allah meletakkan di dalam Al-Quran, wa kasirun minan nas, dan sebagian banyak dari manusia juga bersujud. Menyebutkan pohon, menyebutkan qamar, samsu bukanlah sebagian, tapi ketika menyebutkan manusia itu kasirun minan nas, berarti ada orang-orang yang tidak bersujud kepada Allah. Siapa? Wa kasirun hakun alaihil adab, dan banyak dari manusia-manusia yang besok akan diadab oleh Allah. Siapa? Orang-orang yang wafilun, orang-orang yang selalu lupa kepada Allah. Terakhir, karena sudah banyak. Apa inti dari hikam nomor 16 ini? Yang pertama adalah hikam 16 mengajarkan kepada kita bahwa kunci dari musyahadah itu adalah ijtinabul khoti'ah. Kita harus menjauhkan diri dari kesalahan, menjauhkan diri dari dosa, jauh dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua adalah tazkiyatun nafas, harus menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita. Dan yang ketiga adalah tazkiyatul fikri, yaitu dengan cara berpositif thinking, berpikir positif di dalam segala sesuatu. Kenapa kemudian kita harus masuk pada wilayah tiga ini? Kalau tiga-tiganya itu kita miliki, maka kemungkinan
kita yang hidup di dunia, yang pasti akan meninggal, akan berada dalam ujung kehidupan yang husnul khotimah. Seperti yang kemudian disebutkan di dalam hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Orang yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, itu pasti akan masuk surga. Tapi ingat, ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Yang disebut dengan akhiru kalamihi la ilaha illallah, kalau kita selalu berpikir tentang Allah, selalu berpikir tentang Allah, berzikir kepada Allah, tentang Allah, maka itulah yang kemudian menuntun kita akan menjadi husnul khotimah. Kalau setiap hari kita berpikir tentang hutang, saya yakin sampai mati dia pasti akan mikir tentang hutang. Kalau dia setiap hari berpikir tentang laba dan pekerjaan, maka saya yakin setiap hari dia pasti waktu mau meninggal pasti akan berpikir tentang pekerjaan. Pun juga ketika orang berpikir tentang jabatan, waktu mau meninggal dia akan berpikir tentang jabatan. Kenapa? Karena kebiasaan hidup di dunia. Bagaimana cara melatih kebiasaan? Musahadah. Berpikirlah bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, semoga barokah dan moga-moga di akhir hayat kita akan menjadi husnul khotimah dan kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu dicintai dan dikasihi oleh Allah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum